Setelah kemarin kita ramai-ramai membuat gerakan boykot produk-produk pro-Zionis atau Israel, akhir-akhir ini mulai ramai juga terhadap gerakan boykot influencer yang pro terhadap Zionis atau Israel. Nah, ini perlu kita bahas, dan untuk itu mari kita analisa bersama. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu di media sosial, terutama di X, kembali trending topik terkait dengan dua influencer yang mengaku dirinya sebagai orang yang paling cerdas, paling edukatif, paling open-minded, dan paling-paling yang lain, sehingga cenderung kemudian merendahkan yang lain atau menganggap remeh orang-orang yang lain. Tentu teman-teman juga tahu siapa lagi kalau bukan Coki Pardede dan Indah Ji. Saya sempat membuat konten di TikTok dan kemudian viewsnya lumayan ramai gitu ya, sampai hampir 500.000 yang menonton di TikTok. Dan mayoritas ketika saya coba baca komen-komen di di TikTok tersebut, di konten saya, itu mayoritas mendukung apa yang saya sampaikan dan mengecam apa yang dilakukan oleh Coki dan Indah Ji. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa yang kemudian menjadi menjadi alasan orang berbondong-bondong menghujat bahkan kemudian mengkritik Coki dan Indah Ji, teman-teman tonton deh, teman-teman cari deh videonya gitu ya. Kalau teman-teman tonton dan lihat videonya, mungkin teman-teman juga akan berpikir yang sama dengan netizen yang lain, bahwa nih orang kayaknya public enemy deh, atau paling tidak menjadi orang-orang yang dibenci gitu, tidak disukai secara mayoritas. Bukan tanpa alasan, sebetulnya kalau kita lihat beberapa kali konten-konten yang dibuat oleh Coki Pardede maupun Indah Ji menuai kontroversi, menuai banyak sakit hati publik gitu ya, sehingga akhirnya publik juga mencap mereka itu hanya menjadi public enemy atau bagian dari influencer yang mengandalkan jokes-jokes dekat dengan agama supaya mereka terangkat gitu. Nah, sebenarnya saya ingin coba analisa bahwa sebetulnya kita ada di fase di mana memang seringkali memberikan panggung pada orang-orang yang tidak punya kapasitas atau bahkan nilai empati atau minim empati. Dia menyampaikan di video yang kemarin sempat viral itu, dan ekspresi yang menjadi sangat menjijikan adalah ekspresi menertawakannya Indah Ji dengan jokes yang dikeluarkan oleh Coki Pardede, di mana percakapannya terkait dengan kopi yang kemudian menurut Coki Pardede kopi paling enak gitu. Dan kemudian Coki Pardede menyampaikan gerakan-gerakan yang dilakukan terhadap boykot dan kemudian gerakan-gerakan yang mengarah pada boykot tadi itu tuh nggak ada gunanya gitu. Kenapa? Karena toh ketika kita boykot pun perang atau Israel masih menyerang Palestina dan kemudian nggak ada gunanya menurut mereka gitu. Sementara fakta yang kemudian perlu kita kasih lihat ke mereka berdua, semoga sih mereka tidak dalam pengaruh alkohol gitu ya, supaya mereka sebetulnya sadar apa yang diucapkan keliru dan kemudian menunjukkan bahwa yang mereka anggap mereka adalah orang-orang open minded, menurut saya justru close minded, justru orang-orang yang bagi saya pribadi mereka itu tidak punya respect terhadap orang lain. Sehingga benar teorinya, kalau ada orang yang menganggap dirinya paling open minded, paling respect terhadap orang lain, justru sebaliknya sebetulnya. Sehingga di sini saya ingin menyampaikan argumentasi dan kemudian ini menjadi pesan terbuka buat Indah Ji dan kemudian Coki Pardede serta influencer sampah yang lain yang kemudian seringkali mendaur ulang kondisi di mana kalian menumpang pada situasi dan kondisi agama sehingga seringkali itu targetnya adalah dibicarakan oleh halayak ramai. Nah, ini satu kondisi di mana menurut saya menjadi satu hal yang mengganggu, bahkan cenderung kemudian menunjukkan bahwa
kekhawatiran kita yang paling besar adalah dengan menormalisasinya orang-orang seperti itu di ruang publik atau di ruang media. Nah, ini yang menjadi PR dan tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Apa yang disampaikan oleh Coki Pardede di podcastnya bersama Indah Haji dan ditambah dengan ekspresinya Indah Haji yang over banget dan annoying gitu ya, bagi saya garing juga, apaan sih gitu, yang menertawakan tentang apa yang disampaikan Coki terkait dengan nggak ada gunanya boykot, kemudian dia nggak mau kehilangan momentum untuk merasakan kopi enak karena aksi boykot gitu. Padahal kalau kita lihat dan baca datanya secara detail, balik lagi ya teman-teman, itu banyak kok yang menyatakan bahwa Starbucks per 2023 kemarin rugi 186 triliun. Kemudian lagu yang sempat disinggung We Are The World gitu, We Are The World gitu ya, yang kemudian disangka tidak ada pengaruhnya terhadap dunia, buktinya lagu itu berhasil mengumpulkan donasi sebanyak 60 juta US dollar yang disumbangkan pada masyarakat Afrika yang kelaparan pada saat itu. Terus kalau kemudian kita lihat apakah aksi boykot yang dilakukan oleh teman-teman muslim atau teman-teman aktivis atau teman-teman yang punya sisi kemanusiaan tidak punya dampak? Saya rasa sangat punya dampak. Buktinya banyak produk-produk yang hari ini berkamuflase dan menunjukkan dirinya dan membantah produk-produk yang dikeluarkannya terafiliasi terhadap Israel. Kalau kemudian kita logiknya berpikir sampai pada satu kesimpulan di mana pasti akan punya pengaruh kok boykot ini, saya rasa hal yang mudah sebetulnya untuk menyampaikan pada logik kita sendiri bahwa analisa itu tuh sangat mudah sekali untuk dicerna gitu. Misalkan kalau kemudian ada yang bilang ngapain sih boykot, nggak ada gunanya, toh perang masih terjadi, toh Israel masih genocide Palestina. Dalam konteks yang eskalasinya besar, mungkin memang perang itu masih terjadi, tapi pasokan dana dari uang-uang yang dikumpulkan oleh produk-produk pro terhadap Israel itu kan karena aksi boykot menurun intensitas dan kuantitasnya. Sehingga apakah berpengaruh? Ya sangat berpengaruh. Dan coba berpikir dengan jernih gitu. Jangan karena pengaruh alkohol atau pengaruh yang lain kalian tidak bisa berpikir jernih dan kemudian menjadi sampah influencer yang seringkali pada akhirnya orang-orang seperti kalian berdua ini akan menjadi public enemy yang bisa saja kemudian ya dampak buruknya mengancam pribadi masing-masing gitu. Tentu kita berharap bahwa Indah Haji dan Coki Pardede mendapatkan satu kebaikan lah ya, atau hidayah, semoga bisa dapat hidayah gitu tentang bagaimana cara berpikir menyikapi genocide, dan tidak harus beragama sebetulnya untuk menyatakan bahwa itu tuh sisi kemanusiaan yang perlu kita bela. Tapi kan memang mereka seperti itu ya. Balik lagi, cara yang paling mudah untuk kita lakukan adalah dengan tidak memberikan panggung ke mereka. Cuma sayangnya hari ini mau tidak mau karena media menjadi satu exposure untuk mencari cuan gitu ya, mencari hal-hal yang kaitannya dengan materi, maka orang-orang yang bermain di bisnis digital itu akan terus memberikan panggung pada orang-orang yang seperti ini karena menganggap orang-orang yang seperti ini mengundang banyak viewers, mengundang banyak subscriber atau followers. Tapi kalau kita analisa lebih detail, sebetulnya orang-orang seperti ini hanya akan membuat ruang publik itu berisik dan gak ada fungsinya orang-orang seperti ini di kalangan menambah knowledge orang lain gitu. Ya, kalau kalian merasa paling pintar, paling open-minded, tonton lagi deh pernyataan-pernyataan kalian. Tonton lagi deh argumentasi-argumentasi lemah yang kalian berikan. Lemah sekali argumentasi kalian, lemah sekali narasi yang disampaikan oleh kalian, apalagi kaitannya dengan nggak ada gunanya aksi boykot. Kalau nggak ada gunanya aksi boykot, lantas kenapa kemudian semua perusahaan yang afiliasi terhadap Israel itu berkamuflase, mencoba merampingkan SDM di internalnya, mencoba memberikan terobosan-terobosan, bahkan menggait para ulama dan ormas-ormas tertentu supaya bisa
dilihat bahwa mereka tidak sama apa yang kita persepsikan. Ini adalah bentuk-bentuk atau cara-cara di mana ketika satu organisasi berpengaruh atau organisasi terpengaruh dengan keuangannya atau perusahaan terpengaruh dengan keuangannya, pasti mereka akan memberikan satu solusi-solusi alternatif untuk menekan pengaruh-pengaruh tadi supaya tidak kemudian lantas membuat mereka bangkrut atau gulung tikar. Coba kalian baca lagi berapa gerai-gerai makanan siap saji yang kemudian juga akhirnya tutup gulung tikar gara-gara aksi boykot. Aksi boykot itu masih sangat efektif untuk kemudian menekan genosida yang sekarang sedang terjadi. Dan gak usah khawatirkan dan gak usah pedulikan influencer-influencer sampah yang seringkali memberikan satu pemahaman yang sangat berbahaya pada ruang publik. Sehingga sebagai seorang netizen dan masyarakat secara luas gitu ya, kita mengajak teman-teman supaya kita punya kesadaran kolektif dan kesadaran bareng-bareng nih bahwa ada masalah yang cukup serius di ruang netizen atau di ruang media kita dengan hadirnya influencer-influencer sampah yang seringkali menyampaikan ketidakbenaran atau seringkali menebar hoax dan kebencian. Dan saya rasa mereka sedang mengarah pada hal yang kaitannya di akhir mereka akan menjadi public enemy. Mungkin itu saja teman-teman semua analisa kita untuk dua orang influencer yang mengaku dirinya paling open minded. Sebetulnya ini bukan konten yang sangat perlu untuk disuarakan, tapi karena sudah sangat berisik gitu ya, saya rasa perlu deh saya speak up gitu ya. Terlepas dari teman-teman akan pro atau kontra, tapi paling tidak saya ingin terus bersuara dari jalan yang saya yakini benar gitu. Dan salah satu yang perlu saya suarakan adalah dengan tidak memberikan ruang dan menormalisasi orang-orang semacam Coki dan Indah pada ruang publik ketika membahas satu fenomena atau satu kejadian genosida yang sekarang sedang kita perjuangkan bersama kaitannya dengan boykot orang-orang atau produk-produk pro-Zionis atau Israel. Itu aja dulu teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Ini sudah terbuka buat Indah, Ji, dan Coki Pardede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ketika ini bermanfaat.